menyampaikan ilmu. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Saya ucapkan kepada Pak Rama dan juga kepada teman-teman ikhwan dan akhwat semua yang sudah hadir. Semoga Allah jadikan majelis kita kali ini diberkahi, dan juga semoga Allah jadikan apa yang akan kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama, kalau sebenarnya pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membahas matan yang singkat ini, akan tetapi sepertinya pada pertemuan kali ini kita akan memulai lagi dari nol dengan pembahasan yang lebih runut. Jadi sistemnya kita akan jadikan dalam beberapa poin. Ya, setiap penggalan matan, ya, setiap penggalan dari kalimat-kalimat dalam buku ini akan kita bagi dalam beberapa penggalan. Kemudian pada setiap penggalan tersebut kita akan berikan poin-poin pentingnya. Ya, jadi memudahkan untuk teman-teman yang ingin mencatat dan juga memudahkan untuk kita semua apabila ingin mengulang pelajaran yang dipelajari pada majelis ini. Ya, jadi dengan runutnya pembahasan, tersusunnya materi yang disampaikan, maka tentunya akan lebih mudah untuk dicatat, yang akan lebih mudah pula untuk diulang-ulang ketika ketika hendak mengulang pelajaran tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengenalan singkat tentang siapa sih pengarang dari buku yang akan kita kaji ini. Ya, jadi buku yang akan kita kaji ini ya berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Ya, jadi buku ini terkenal dengan dua judul tersebut. Ya, Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Nah, pengarang dari buku ini atau penulis dari buku ini adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ya, seorang guru, seorang ulama, ya, seorang syekh yang sangat berjasa besar dalam persebaran tauhid di negara Arab Saudi dan juga di Jazirah Arab secara umum. Kemudian poin yang selanjutnya adalah beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang keistimewaan dari buku yang akan kita pelajari ini. Ya, jadi buku yang kita pelajari ini, sebagaimana yang sudah tadi disampaikan di awal, judulnya adalah Tsalatsatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang artinya adalah 3 landasan pokok agama seseorang. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menulis kitab ini dengan tujuan agar kaum muslimin ya, bisa mengenal apa sih sebenarnya hal-hal pokok yang harus dia ketahui dalam agamanya. Karena di zaman beliau ketika itu, ya, kesyirikan sangat merajalela. Ya, kesyirikan di sini bukan berarti mereka orang Yahudi atau orang Nasrani. Tidak. Mereka Muslim, tapi banyak di antara mereka atau mayoritas mereka masih menjalankan praktik-praktik kesyirikan yang mereka sangka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika beliau melihat fenomena ini, ya, ketika beliau melihat jauhnya kaum muslimin ketika itu dari Islam, maka beliau memutuskan untuk menulis buku yang sangat-sangat singkat ini, ya, sebagai bacaan yang bisa mereka baca setiap hari, ya, sehingga mereka mudah untuk memahaminya, mudah untuk menghafalnya. Ya, oleh karenanya, kalau kita mau tanya kepada para ulama yang ahli akidah, setiap kita tanya mereka, wahai syekh, ya, atau wahai ustaz, apa sih sebenarnya buku pertama yang harus dipelajari oleh seorang muslim terkait akidahnya, yang buku yang paling dasar? Maka
jawaban mereka ya, rata-rata kalau tidak seluruhnya ya, mereka akan menjawab kitab pertama yang dipelajari adalah kitab ini, yaitu Al-Usul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Oleh karenanya kita jumpai di negara Arab Saudi khususnya dan dikenal sebagai negara tauhid saat ini, yang subhanallah penerapan tauhidnya luar biasa di sana. Ya, tidak ada dijumpai praktek-praktek kesyirikan sedikit pun. Ya, dan pemerintahnya pun sangat tegas dalam menindak praktek-praktek kesyirikan. Ya, terutama praktek-praktek kesyirikan yang berbau Islam. Ya, jadi mereka menghiasi praktek kesyirikan tersebut dengan jargon-jargon yang Islami. Nah, ini yang diperangi oleh pemerintah Arab Saudi, dan tentunya ini tidak lepas dari jasa besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, kalau kita lihat di negara Arab Saudi ya, dan juga negara-negara Timur Tengah lainnya, ya, negara-negara di Jazirah Arab secara umum, dan kita dapati para ulama ya sangat getol, sangat gencar dalam mengajarkan kitab ini kepada para muridnya. Ya. Jadi bisa dikatakan setiap syekh pasti memiliki majelis yang padanya mereka mensyarah kitab ini. Ya, bahkan dikisahkan beberapa masyayikh senior ya seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, lalu Syekh, kemudian murid beliau Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, itu dikisahkan bahwasanya mereka ya mengulang-ulang pelajaran tentang kitab ini sampai ratusan bahkan ribuan kali ya kepada muridnya, agar dengan niatan untuk menanamkan akidah yang benar di dalam keyakinan mereka. Nah, oleh karenanya saya dan juga teman-teman dari ahensi ya memutuskan untuk memulai silsilah kajian akidah kitab kita dengan kitab ini. Ya, semoga dengan mempelajari kitab ini kita akan berhasil mengetahui apa sih sebenarnya agama kita ini, apa sih sebenarnya yang dituntut dari kita dalam beragama, terutama dalam masalah akidah. Ya, terutama dalam masalah akidah. Baik, saya rasa itu cukup sebagai pembukaan sebelum memulai masuk kepada matan dari kitab ini. Berikutnya, Anda persilahkan kepada moderator untuk membaca matan yang akan kita pelajari. Dan juga teman-teman yang belum mendownload PDF dari kitab ini bisa di-download di link yang diberikan oleh panitia. Fadhal. Baik, Ustaz. Afwan kalau agak nervous dalam baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu dinil islami bil adillah. Cukup Pak Rama sampai situ dulu. Silakan dibaca terjemahannya. Barakallahu fiik. Apa Ustaz? Matanya pegang yang nggak ada bahasa Indonesianya. Silakan dibaca terjemahannya. Fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami masalah, yaitu yang pertama. Sampai situ dulu Pak Rama, sampai 4 masalah tadi. Lalu diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu baik. Jazakallah khair Pak Rama. Jadi untuk penggalan yang pertama ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah atau 4 pembahasan. Ya. Nah, pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya kalau kita mau merinci pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim maka akan panjang pembahasannya. Tetapi di sini saya akan berikan 1 poin saja, yaitu bahwasanya memulai sebuah tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kemudian diikuti oleh para sahabat dan para tabi'in setelah beliau. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim ya jangan sampai malu untuk memulai tulisan-tulisan kita, untuk memulai surat-surat kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ini adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah upaya kita untuk mencari berkah dengan apa yang kita tulis. Ya. Sebelumnya, Ana mohon kepada moderator jika ada suara Ana yang kurang jelas, tolong diingatkan saja. Ya. Jadi, adapun dalam Al-Quran, ya kita tahu bahwasanya setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah sebuah bukti bahwasanya memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, suatu tulisan, ya adalah hal yang sangat mulia yang dianjurkan dalam agama Islam. Ya, demikian pula Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat beliau kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia ketika itu untuk mendakwahi mereka, ya, beliau memulai surat-surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana surat beliau kepada Raja Romawi ketika itu, Kaisar Romawi, beliau menulis, ya, suratnya singkat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqal azimir Rum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ya, ini pembukaannya seperti itu. Jadi, ini menunjukkan juga bahwasanya ketika kita menulis surat kepada orang kafir misalnya, ya, itu diperbolehkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim dalam surat tersebut. Ya, karena ketika itu Raja Romawi yaitu Heraklius dalam keadaan kafir. Ya, tetapi beliau tetap memulai tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat setelah beliau, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, kemudian sahabat-sahabat lainnya yang menjadi penguasa-penguasa sepeninggal Rasulullah SAW, yang mereka semua ketika menuliskan surat, ya, entah itu surat diplomasi atau surat dari atasan kepada bawahan, ya, atau surat yang berupa maklumat kepada masyarakat, ya, mereka selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya tujuan memulai suatu tulisan, suatu surat dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada tiga nama Allah di sini. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Dan juga tujuan kedua adalah mencari berkah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berkah yang pertama adalah berkah dari nama Allah yang disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkah yang kedua adalah berkah, ya, dari tindakan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut kepada ketahuilah, wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya wajib bagi Anda untuk mempelajari 4 permasalahan. Nah, di sini ada 2 poin yang ingin saya ingatkan, yang ingin kita jelaskan terkait penggalan matan ini. Ya, yang pertama adalah kalau kita perhatikan, ya, di awal matan ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati Anda. Ya, perhatikan bagaimana beliau memulai
dakwah yang ingin beliau sampaikan dengan mendoakan orang yang ingin didakwahi. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita semua tahu ya hadis yang sangat masyhur di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Bukhari juga, ya dalam Adabul Mufrad, ya disebutkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba memegang tangannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika Nabi sedang berjalan bersama sahabat Mu'adz, tiba-tiba Nabi menahan jalannya Mu'adz dengan memegang tangan beliau. Nah, ketika dipegang tangannya, Mu'adz kan menoleh pada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang Rasulullah katakan pertama kali? Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. 2 kali beliau ucapkan, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Ya, maksudnya mencintaimu karena Allah. Ya, 2 kali beliau ucapkan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kemudian setelah itu beliau barulah memberikan nasihatnya. Beliau bersabda, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku wasiatkan kepada kamu, wahai Mu'adz, agar setiap selesai salat fardu, ya, jangan sampai engkau lupa untuk mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, untuk bisa mensyukurimu dengan sempurna, dengan baik, wa husni ibadati, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW tidak serta-merta memberikan nasihat, ya, tidak serta-merta memberikan arahan kepada Mu'adz, tapi beliau memulainya dengan mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ya, demi Allah aku mencintaimu. Aku mewasiatkan kepada kamu agar jangan sampai setiap selesai salat kamu lupa mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagi kita, ya, agar memilih cara yang terbaik dalam berdakwah. Ya, terlebih lagi terlebih lagi kepada orang-orang terdekat kita. Ya, orang tua kita misalnya, anak-anak kita apalagi, ya, saudara-saudari kandung kita, ya, paman-paman dan bibi-bibi kita, ya, masyarakat sekitar kita, ya. Cari cara yang terbaik untuk mendakwahi mereka, dan salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Syekh di sini, ya, adalah dengan mendoakan mereka terlebih dahulu. Kalau kita malu mengucapkannya dengan lisan, kita bisa doakan dalam hati. Ya, kita doakan orang yang ingin kita dakwahi. Ya, kita doakan orang yang ingin kita dakwahi. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini poin pertama, ya. Jadi Syekh di sini mengatakan, wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu. Beliau mengambil contoh dari Rasulullah SAW yang juga biasa melakukan hal yang sama. Sebelum memberikan nasihat, beliau terlebih dahulu menarik hati orang tersebut dengan mendoakannya, ya, atau menyatakan kecintaan kepadanya. Karena ketika Rasulullah mengatakan, inni la uhibbuk, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz, itu merupakan doa dari Rasul. Karena kecintaan siapa lagi yang kita harap setelah kecintaan Allah, ya, selain kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jadi itu poin pertama terkait dengan penggalan matan ini. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita bahas juga adalah di sini Syekh mengatakan bahwasanya wajib bagi kamu untuk mempelajari. Ya, perhatikan. Wajib bagi kamu, wahai saudaraku, untuk mempelajari. Nah, di sini garis bawahi dua kata. Yang pertama wajib. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari ini adalah hukumnya wajib untuk kita pelajari. Ya, bukan boleh iya, boleh tidak, boleh diketahui, boleh tidak. Tapi hukumnya wajib bagi kita untuk mengetahui. Ya, jika kita tidak mengetahuinya, maka kita berdosa dan Islam kita tidak sempurna. Ya, kemudian mempelajari. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya hukum asal setiap manusia adalah kebodohan, ya, kejahilan.
Ya, kita semua ini hukum asalnya adalah jahil. Ya, tidak mengerti tentang agama kita. Oleh karenanya untuk mengangkat kejahilan tersebut, kita belajar. Ya, boleh dibuka moderator, bisa Pak Rama atau Pak Agung atau Pak Fida atau Bapak lainnya jadi moderator, bisa dibuka surat An-Nahl ayat ke-78. Ya. An-Nahl ayat 78. Teman-teman lain juga bisa dibuka, disimak ya. An-Nahl ini surat ke-16. Ya, surat ke-16 ayat ke-78. Silakan teman-teman semua dibuka. Adalah Mas Agung. Silakan Pak Agung dibaca ininya terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya. Sekali lagi, Pak Agung dibaca lagi. Mohon Dan nyalakan Clubhouse-nya Mas Agung, biar teman-teman di Clubhouse bisa mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini teman-teman, dalilnya yang saya katakan tadi, bahwasanya setiap kita hukum asalnya adalah jahil tentang agama kita. Adapun tentang bagaimana bertahan hidup di dunia, maka setiap kita pasti tahu caranya. Ya. Karena sudah merupakan naluri seseorang, itu diajarkan oleh Allah bagaimana cara dia bertahan hidup di dunia ini. Ya, meraih hal-hal duniawi itu sudah merupakan fitrah bagi setiap makhluk. Ya, bahkan hewan pun ya, tahu bagaimana cara mereka membuat sarang, bagaimana cara mereka melindungi diri dari pemangsa, ya, bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Ya, bahkan hewan saja tahu caranya. Ya, tapi yang dibicarakan di sini adalah tentang agama. Ya, kita semua dilahirkan dalam keadaan jahil tentang agama kita. Oleh karenanya, mempelajari sesuatu tentang agama hukumnya wajib. Ya, nanti kita akan bahas mana sih ilmu yang wajib, mana ilmu yang tidak wajib diketahui oleh kita. Ya. Nah, ini juga ada pelajaran lainnya dari kata mempelajari di sini. Ya. Kata mempelajari ini khusus untuk makhluk. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui perbedaan antara ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwasanya ilmu kita ini, siapapun kita, ya, mau ustadz sebesar apapun, sekondang apapun, mau syekh sebesar apapun, sekondang apapun, tetap saja ilmu yang dia miliki didahului oleh kejahilan. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Bahkan Nabi sekalipun, ya, ya, mereka mengetahui tentang Allah dengan melalui perantara wahyu yang Allah ajarkan kepada dia. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Allah tidaklah sama sekali didahului oleh kejahilan. Ya, ilmu Allah tidaklah didahului oleh kejahilan. Makanya istilah mempelajari ini, tidak ada istilah mempelajari untuk Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya, baik yang sudah terjadi, yang belum terjadi, ataupun yang akan terjadi. Ya. Bahkan yang mustahil terjadi pun, seandainya terjadi akan menjadi bagaimana, Allah tahu. Ya, ilmu Allah itu maha luas, ya, ilmu Allah maha sempurna, ya, berbeda dengan manusia yang ilmunya didahului oleh kejahilan. Kalau tidak belajar, dia tidak akan mengetahui. Ya, jadi mempelajari ini kata yang dipergunakan khusus untuk makhluk. Ya, adapun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan sama sekali. Ya, maha luas ilmu Allah dan maha sempurna ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin poin terkait dengan penggalan matan ini. Ya, 2 poin tadi. Kemudian bisa dilanjutkan Pak Arama ininya, matannya. Baik, Ustaz. Berarti mulai dari Anahu ya, Ustaz? Dari Al-Ula. Al-Ula ini. Al-Ula. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Baik, jazakallah khair. Dibaca bahasa Indonesianya, Pak Rama.
Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, barakallahu fiik. Sebelumnya sampai saat ini suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Ana monitor di. Baik. Baik, kita akan mulai dulu dari kata al-ilmu. Ya, beliau mengatakan setelah beliau mengatakan wajib bagi kamu untuk mempelajari 4 hal. Nah, kemudian beliau menyebutkan hal yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Ya, nanti beliau akan jelaskan apa sih ilmu yang dimaksud. Tapi kita akan garis bawahi dulu tentang ilmu ini. Ya, tentang ilmu ini kita akan berikan 4 poin pembahasan di sini. Ya, pembahasan yang pertama, apa sih pengertian ilmu? Ya, yang saya maksud di sini pengertian ilmu agama maksudnya, bukan ilmu fisika atau ilmu matematika atau ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi lainnya, ilmu kedokteran misalnya. Ya, tapi yang akan saya berikan definisinya di sini adalah definisi dari ilmu agama. Ya, apabila ada ulama yang mengatakan keutamaan menuntut ilmu, kita jumpai keutamaan menuntut ilmu dalam hadis-hadis, maka yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama. Ya, ini merupakan kaidah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita membaca hadis-hadis Nabi, kita dapati di situ ada keutamaan ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu lainnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwasanya ilmu lainnya itu tidak diperlukan atau tidak penting atau tidak perlu dipelajari, tidak. Tapi maksudnya ilmu yang diterangkan keutamaannya, dijanjikan pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya hanyalah ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu lain, maka itu apabila diniatkan untuk Allah, misalnya seorang mempelajari kedokteran, mempelajari ilmu desain misalnya seperti teman-teman di AHMC misalnya, atau mempelajari ilmu-ilmu lainnya, ya, mempelajari ilmu matematika, fisika dan seterusnya, perminyakan, kimia, ya apabila dia pergunakan itu untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, ya untuk menolong agama Allah, ya maka itu ilmu yang bermanfaat. Ya, tetapi apabila ilmu tersebut dia gunakan untuk hal yang sebaliknya, maka sebaliknya pula yang akan dia dapatkan. Ya, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwasanya setiap ada keutamaan ilmu. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya. Itu ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Orang yang berilmu agama maksudnya diangkat oleh Allah derajatnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan, hadis yang mengatakan barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Nah, jadi kita akan berikan definisi di sini. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu agama? Ya, sebenarnya banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Tetapi salah satu definisi yang terbaik adalah ma'rifatul huda bidalilihi al-muris khawfallah wal ishfaqa min iqabih wal raghbata wa tama'a fi jazili sawabih. Ya, subhanallah, ini definisi yang luar biasa yang saya rasa cukup untuk mendefinisikan apa itu ilmu agama. Ya, jadi ilmu agama adalah mengetahui agama ini berlandaskan dalilnya. Jadi setiap kita mengetahui misalnya tentang sholat, itu berlandaskan dalil. Mengetahui tentang akidah kita, keyakinan kita. Ya, Allah itu misalnya hanya satu-satunya Allah yang berhak disembah. Dalilnya apa? Ya, kemudian misalnya kewajiban zakat, dalilnya apa, dan seterusnya. Jadi pengertian ilmu agama adalah mengetahui agama ini berlandaskan dalil. Akan tetapi dengan syarat apa? Al-murisi khawfallahi wal ishfaqa min iqabi. Yang mana ilmu ini membuahkan rasa takut kepada Allah dan kepada azab Allah Subhanahu wa taala, wa raghbata wa tama'a fi jazili thawabi, dan rasa rindu, ya, rasa rindu kepada pahala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi ilmu agama itu hanya disebut sebagai ilmu agama
apabila dia mewariskan, membuahkan ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa harap kepada pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu agama itu bukan hanya ilmu Al-Qur'an misalnya atau ilmu sunnah misalnya, tetapi tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ala ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah rasa takut Anda kepada Allah. Jadi bukan tentang berapa juz yang Anda hafal. Ya, bukan tentang berapa hadis yang Anda hafal. Bukan tentang berapa majelis ta'lim yang Anda hadiri setiap pekannya. Ya, tetapi apakah ilmu tersebut sudah membuahkan rasa takut kepada Allah atau belum? Ya, seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan ilmu agama. Jadi saya ulangi, pengertian dari ilmu agama adalah mengetahui agama ini, berlandaskan dalilnya, ya, yang mana ilmu tersebut mewariskan rasa takut kepada Allah dan juga rasa harap kepada pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, ini poin pertama, teman-teman. Ya, saya harap tidak terlalu panjang. Kemudian kita akan lanjut ke poin kedua, ya, untuk masalah ilmu ini. Tadi kita sudah bahas definisinya. Nah, poin kedua adalah hukumnya. Ya, apa sih hukum menuntut ilmu? Ya, hukum menuntut ilmu itu seperti apa sebenarnya? Nah, para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwasanya hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Adapun fardu kifayah, maka cukup sekelompok orang saja yang mempelajarinya. Adapun yang lain cukup mempelajari dari orang tersebut. Ya, seperti misalnya salat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Jika dalam satu RT misalnya sudah ada jumlah yang cukup yang menyolatkan jenazah tersebut, maka orang-orang lain di RT tersebut sudah tidak wajib lagi untuk menyolatkan, walaupun tetap dianjurkan untuk menyolatkan, tetapi tidak wajib. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jadi ilmu pun demikian. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya itu fardu ain, seperti salat fardu, yang setiap kita wajib melaksanakannya. Ya, tidak ada istilahnya mewakilkan salat fardu. Udah kamu aja deh yang salat hari ini, saya nggak salat misalnya. Tidak bisa. Salat fardu. Tapi kalau salat jenazah, ya bisa seperti itu. Misalnya ada sebagian orang yang tidak sempat menyolatkan atau berada di tempat yang jauh. Yang penting sudah ada saja yang menyolatkan, jumlahnya cukup, maka itu sudah bisa dikatakan gugur kewajibannya dari orang-orang yang lainnya. Nah, sekarang yang penting untuk diketahui, ilmu apa sih yang tergolong ke dalam fardu ain dan ilmu apa saja yang tergolong ke dalam fardu kifayah. Ya, yang penting untuk kita ketahui. Jangan sampai ada ilmu yang fardu ain, hukumnya kita malah belum mempelajarinya. Ya, ini hitungannya dosa untuk kita. Hitungannya dosa bagi kita. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari, salah satunya adalah ilmu tauhid. Ya, mengenal Allah. Setiap kita wajib mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik mengenal dari segi ketuhanannya, ya, ataupun mengenal dari segi nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kita perlu mengenal Allah dari segi ketuhanannya dan juga dari segi nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam. Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dengan benar. Ya, dalil-dalilnya apa saja. Ya, kemudian kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, makna-maknanya apa. Ya, ini perlu kita ketahui. Bagaimana mungkin seorang dikatakan menyembah Allah, tapi ketika disebutkan satu nama dari Allah, dia tidak paham artinya, maksudnya. Bagaimana dia hendak berdoa kepada Allah, kalau ternyata nama-nama Allah dia belum kenal. Ya, bagaimana mungkin Anda menyeru suatu zat yang Anda sendiri tidak mengenalnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga ilmu yang wajib lainnya adalah ilmu yang terkait dengan rukun-rukun Islam. Ya, tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita baca ketika masuk Islam. Ya, bagi saudara-saudara yang mu'allaf, teman-teman yang mu'allaf kan membaca itu. Kemudian bagi teman-teman lainnya yang muslim, ya itu sudah harus terpatri dalam hati. Nah, itu maksudnya apa dari kalimat itu? Jangan kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui konsekuensinya apa,
Ya, kewajiban bagi orang yang sudah mengucapkannya apa? Ya, ini harus diketahui. Ya, seperti itu. Rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Melaksanakan sholat. Kita tahu tata caranya, kita tahu bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, kita tahu syarat sahnya apa saja yang dapat membatalkan sholat kita, ya, bagaimana Rasulullah sholat, ya. Kemudian rukun Islam yang ketiga, zakat, ya. Bagi orang yang sudah wajib zakat, teman-teman yang sudah wajib zakat wajib mengetahui seberapa yang harus dikeluarkan, harta saya yang mana saja yang harus saya hitung zakatnya, kapan saya mengeluarkannya, kepada siapa saya berikan, dan seterusnya. Ya, kemudian rukun Islam yang keempat, puasa. Ya, puasa pun kita harus tahu bagaimana cara berniat puasa, ya, apa saja yang membatalkan puasa, ya, dan seterusnya. Dan juga haji, bagi yang sudah wajib baginya haji, wajib bagi dia untuk mempelajari tata cara haji. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maksudnya ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu yang esensial. Ya, ilmu-ilmu yang esensial dalam kehidupan setiap muslim, yang mana seorang muslim tidak layak disebut seorang muslim kalau tidak mengetahui hal-hal ini. Ya, bagaimana kita disebut sebagai seorang muslim kalau tentang rukun-rukun Islam saja kita tidak tahu, tentang rukun-rukun iman kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Betapa banyak seorang kaum muslimin saat ini yang tidak hafal misalnya rukun iman apa saja. Ya, tidak usahlah kita membahas rinciannya. Kita tanya saja apa saja rukun iman, mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, ini tugas kita sebagai seorang muslim yang baik, kita menyampaikan kepada saudara kita ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dengan cara yang baik. Ya, karena dengan kekuatan agama itulah kita akan berjaya. Ya. Kemudian, adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang sifatnya detail, ya, dalam agama, seperti misalnya ilmu waris misalnya, atau ilmu yang mendetail tentang seluk-beluk ilmu hadis misalnya, bagaimana hadis yang diterima itu hadis seperti apa, hadis yang lemah itu hadis yang seperti apa, ya, perawi yang sahih, perawi yang thiqah itu ciri-cirinya apa. Nah, ini hal-hal seperti ini serahkanlah kepada para ulama. Kalau kita mau mempelajari, maka ahlan wa sahlan, ya, pahala bagi Anda. Adapun jika kita tidak memiliki waktu untuk itu, maka tidak mengapa untuk tidak dipelajari, ya, dengan catatan kita pelajari yang esensial tadi. Nah, seperti itu. Nah, tadi ilmu yang pertama itu disebutkan dalam sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maksudnya ilmu yang esensial tadi. Adapun ilmu yang jenis kedua ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, boleh teman-teman dibuka. Ya, teman-teman moderator juga disiapkan terjemahannya. Surat At-Taubah ayat ke 122. Ya, surat At-Taubah ini surat ke 9. Silakan dibaca terjemahannya. Surat ke-9 ayat ke 122. Silakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang mau baca itu siapa? Silakan Pak Agung. Monggo. Oh. Oke, Ustaz. Saya baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya, jadi di sini Allah dengan jelas mengatakan bahwasanya harus ada dari setiap masyarakat, ya, dari setiap kaum itu orang yang pergi untuk belajar dan kemudian kembali kepada kaumnya lagi untuk mengajari mereka. Ya, jadi Allah tidak memerintahkan semua orang untuk berjihad. Ya, Allah tidak memerintahkan semua orang untuk berjihad. Tapi harus ada sebagian dari mereka yang mempelajari agama Allah. Ya, ada sebagian orang dari masyarakat tersebut yang pergi mempelajari agama Allah, maksudnya mempelajari hal-hal yang detail tadi, tentang ilmu waris, tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, ilmu qiraah misalnya, ya, agar mereka ketika kembali ya bisa mengajarkan kepada kaumnya. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu yang fardu kifayah.
Jadi harus ada. Ya, oleh karenanya misalnya di Indonesia, jangan sampai tidak ada sedikit pun orang-orang yang menuntut ilmu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendetail seperti ini. Ya. Ini yang poin yang kedua. Tinggal berapa menit waktunya, Pak Rama? Nggak ada batasan waktu, insya Allah Ustadz. Dari Ustadz saja kita mengikuti. Ya, tadi kita mulai 7.55 ya sepertinya. Betul Ustadz, betul sekali. Baik, berarti mungkin 20 menit atau 20 menit lagi ya. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita garis bawahi tentang ilmu. Tadi kita sudah bahas definisinya, kita sudah bahas hukum mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan bahas ilmu apa sih yang harus kita pelajari pertama kali. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan ilmu ini kepada kaum muslimin ketika itu. Ya. Sebenarnya ilmu apa sih yang menjadi prioritas ya utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu yang menjadi prioritas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang menjadi menjadi hal yang paling diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya innama unzila awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Ya, surat-surat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kaum muslimin adalah surat-surat yang berisikan tentang penyebutan surga dan neraka. Jadi bukan ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban zakat, bukan ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban salat, bukan ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban haji, tapi ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Ya, kaum musyrikin ketika itu diingatkan dulu bahwasanya apa yang kalian perbuat ini adalah salah. Kesyirikan yang kalian buat ini adalah salah. Ya. Dan juga mereka kaum yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, mereka meyakini bahwasanya kalau kita sudah meninggal ya sudah selesai urusannya. Tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya hari berbangkit, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka. Nah, ini yang menjadi prioritas Rasulullah SAW. Dan ini pula yang harus menjadi prioritas kita. Tanamkan akidah dan keimanan yang benar. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan alal walidaini ta'limul auladi wal atfali awwalan fa awwalan ma yajibu ijtinabuhu wa yalzamu fi'luhu wa i'tiqaduhu. Ya, seorang bapak atau seorang ibu, seorang ayah, seorang ibu, hal pertama yang harus diajar kepada anak-anaknya adalah halal, ya, haram, dan akidah. Dia ajarkan kepada anaknya misalnya tidak boleh makan dengan tangan kiri ya nak. Kemudian kita wajib ya salat 5 waktu dalam sehari. Kemudian ajarkan kepada dia bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Ya. Ajarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Setiap kali mengajak anak jalan-jalan misalnya melihat pemandangan yang luar biasa, ingatkan. Ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa di alam semesta ini, ya misalnya bintang-bintang di langit, bulan purnama, ya gunung-gunung, ya dan seterusnya, ya ingatkan mereka bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat hewan-hewan, ya, baik di kebun binatang ataupun tempat-tempat lainnya, ingatkan siapa yang memberi rezeki kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanamkan juga kepada mereka bahwasanya Nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana sabda Nabi wajib untuk mereka ikuti secara mutlak. Ya, ajarkan, tidak boleh seperti ini, ya karena Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan, mengajarkan kita untuk minum sambil duduk misalnya, mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat ke masjid. Ya, setiap kali kita mengajarkan nilai keislaman, sertakan di situ bahwasanya itu adalah perintah dari Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW
menempati posisi yang agung di hati-hati anak-anak kita. Ya. Jadi ketika mereka besar, ya mereka tumbuh dalam keadaan mengagungkan Nabi SAW. Ketika mereka tumbuh besar, ya setiap kali mereka mendengar, wah ini perintah Rasul, berarti saya wajib ikuti. Ya, ini perintah Allah, berarti saya wajib ikuti. Jadi ini hal yang pertama yang harus diajarkan dan harus kita pelajari, yaitu pengagungan ya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Yang mana ini akan membuahkan semangat kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, ya, yang Allah haramkan dan juga yang Rasulullah SAW haramkan. Nah, perlu kita ketahui juga, yang tadi saya sudah bahas juga, bahwasanya memulai dengan tauhid, memulai pelajaran dengan akidah adalah manhaj para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metodenya para nabi dalam mengajari umatnya. Ya, terkhusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jundub ini pergi kepada Nabi ketika itu beliau masih usia belia, ya, mungkin sekitar belasan tahun ya, masih remaja. Ya, beliau mengisahkan kepada kita apa sih yang Rasulullah ajarkan kepada dia pertama kali. Ya, karena ketika itu tidak semua sahabat tinggal di Madinah. Ya, ada sahabat yang tinggal di kota lain, ya di suku lain. Ya, mereka biasanya mengutus anak-anak muda untuk belajar ke Madinah. Ya, sama seperti sekarang beberapa anak-anak muda di Indonesia diberikan kesempatan untuk belajar ke Madinah. Ya, ada yang belajar ke Mesir, ada yang belajar ke Mekah, ada yang belajar ke berbagai tempat lainnya. Ya, itu biasa diutus seperti itu, kemudian kembali menjadi pengajar. Nah, salah satunya adalah Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna imanan. Subhanallah. Ya. Ketika itu kami ya bermajelis bersama Nabi ya ketika kami masih berusia belia, ya. Fityanun hazawirah artinya pemuda-pemuda yang masih belia. Ya, pemuda-pemuda yang masih belia. Jadi hazawirah itu maknanya hampir balik. Ya. Mungkin anak-anak laki-laki sekarang baliknya usia, mungkin ada yang tahu nih teman-teman, biasanya laki-laki baliknya usia berapa ya kalau di zaman kita sekarang? 15 ya mungkin ya. 15 atau 14 seperti itu ya. Wah, ya Ustadz, 14 sampai 15 tahun. Ya, jadi Jundub dan teman-temannya ketika itu bermajelis bersama Nabi ketika usia mereka hampir balik, ya sekitar umur 14, 15, ya, atau mungkin di zaman dahulu balik lebih cepat bisa jadi ya, 12, 13. Ternyata kata beliau apa yang pertama kali diajarkan oleh Nabi? Kata alamnal iman. Yang pertama kali kami pelajari adalah keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kata alamnal iman qabla an nata'allam Al-Quran. Ya, kami mempelajari keimanan terlebih dahulu, keimanan kepada Allah. Ya, bagaimana kita mengagungkan Allah dalam diri kita, bagaimana kita mengagungkan Rasulullah SAW dalam diri kita, kemudian baru setelah itu kami mempelajari Al-Quran. Barulah dia menghafal Al-Quran. Jadi bukan menghafal Al-Quran dahulu, ya, kemudian baru mempelajari hal-hal yang terkait dengan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Ya, summa ta'allamna Al-Quran fazdadna imanan. Kemudian kami setelah mempelajari keimanan, setelah mengokohkan keimanan dalam hati kami, barulah kami mempelajari Al-Quran, dan ternyata Allah menambahkan keimanan yang sudah ada di hati kami semakin subur. Ya, ketika sudah ditanam benih keimanan dalam hati, kemudian disirami oleh lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, tafsir-tafsirnya, maka benih tadi pun tumbuh dengan subur, akhirnya menjadi pohon yang rindang, yang mengakar dalam hati mereka. Jadi pohon keimanan itu menjadi mengakar di hati mereka. Ya, karena metode pengajaran yang benar. Ya, kemudian sahabat lainnya juga, ya, seperti Abdullah bin Umar. Biasanya sahabat-sahabat yang menceritakan ini sahabat-sahabat junior biasanya. Sahabat-sahabat yang bertemu Nabi di saat usia mereka masih belia. Karena terkesan sekali bagi mereka. Apa sih yang Nabi ajarkan kepada mereka pertama kali ketika mereka masih muda? Ya, tadi Jundub bin Abdullah, sekarang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga termasuk sahabat yang junior golongannya, bukan sahabat senior. Ya, sahabat senior seperti Abu Bakar,
Umar, Utsman. Ini sahabat-sahabat senior. Ya. Tapi kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Mas'ud senior, ya. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, ya, dan teman-temannya yang lain itu termasuk sahabat junior. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Laqad labisna burhatan min dahrina wa ahaduna la yu'tal iman qabla Qur'an. Sungguh ketika itu kami menghabiskan banyak waktu kami di awal mula mempelajari agama untuk mempelajari keimanan, mempelajari tauhid. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran. Ya, tanzil suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha wa amraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yuqafa indahu minha. Setiap kali turun ayat dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mempelajari halalnya, haramnya, perintahnya, larangannya, dan apa yang harus diperhatikan tentangnya. Jadi mereka setiap kali turun ayat, mereka pelajari keimanan apa nih yang ada di sini. Ya. Apa sih kaitan ayat ini dengan tauhid? Apa sih kaitan ayat ini dengan Al-Quran? Ya, apa saja perintah-perintah yang ada dalam ayat ini? Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang semoga Allah merahmati kita semua, perlu kita ketahui bahwasanya mungkin sering kita jumpai saat ini, ya ini mungkin juga sering dikeluhkan oleh sebagian orang, ya kenapa kok saya ditemukan seorang yang ilmu agamanya banyak, tetapi ternyata ilmu tersebut tidak tampak pada kehidupan sehari-harinya misalnya. Atau saya dapati ada seorang hafiz Al-Quran misalnya, yang mungkin hafalannya bagus, tetapi ternyata penerapannya terhadap Islam itu kurang, ya. Dan seterusnya yang ya fenomena-fenomena yang semisalnya, ya orang-orang yang ilmu agamanya luas, kemudian hafalan Qurannya luar biasa, tapi ternyata nilai agama tidak ada dalam dirinya. Ya, misalnya dia bermudah-mudahan dalam melanggar hal-hal yang Allah larang, misalnya, dan seterusnya. Ya, ini adalah buah dari kesalahan dalam metode pembelajaran. Ya, sekarang kita sebagai orang tua salah apabila motivasi utama kita adalah menjadikan anak ini hafal Quran. Ya, itu salah besar. Ya, karena para sahabat itu, saya bukan katakan ingin menjadikan anak hafiz itu salah, tapi yang saya katakan adalah menjadikan itu adalah hal utama yang harus dicapai. Ya, menjadikan itu barometer keberhasilan seseorang, itu adalah kesalahan. Ya, karena banyak di antara para sahabat pun ya, ternyata mereka belum hafal Al-Quran secara sempurna. Tapi mereka ternyata diberikan rekomendasi langsung oleh Allah, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hafal Quran atau tidak hafal, itu bukan barometer kebaikan seseorang, bukan barometer kebaikan anak-anak kita. Ya, tetapi barometer kebaikan mereka adalah bagaimana mereka mengenal Allah. Bagaimana kadar Allah itu dalam hati mereka. Ya, bagaimana kadar Allah dan kadar Rasulullah SAW dalam hati mereka. Ya, bagaimana mereka mengagungkan Allah, bagaimana ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Percuma jika mereka hafal Al-Quran, jika mereka hafal banyak hadis, ternyata mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ini akan menjadikan mereka celaka di hari akhirat kelak. Jadi tanamkan dulu nilai tauhid kepada mereka. Ya, ajarkan bahwasanya apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan harus dilaksanakan. Ya, anak ya Allah dan Rasulnya memerintahkan seperti ini, kita wajib melaksanakannya. Ya, Rasulullah memerintahkan kita misalnya untuk memberikan salam, menyebarkan salam, untuk menebarkan senyum, yang memberikan hadiah. Misalnya ketika tiba waktu Jumat, Rasulullah perintahkan kita untuk pergi ke masjid di awal waktu. Ya, kemudian Rasulullah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Pokoknya semua ajaran agama kaitkan dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tahu bahwa ternyata ayah saya ini selalu menaati Rasul. Ya, setiap yang Rasul katakan pasti dilaksanakan. Setiap yang Rasulullah katakan pasti harus dilaksanakan. Setiap yang Rasulullah larang pasti harus ditinggalkan. Maka nilai-nilai ini akan tertanam dalam hati dia. Ini demi Allah jauh ya lebih berguna baginya kalau dibandingkan kita sekedar fokus pada hafalan-hafalan Qur'annya saja, ya pada hafalan-hafalan hadis-hadisnya saja. Menghafal Al-Quran itu penting. Ya, menghafal hadis itu penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengagungkan Allah,
yang menurunkan Al-Quran tersebut. Ya, oleh karenanya sahabat-sahabat itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya, mereka tidak buru-buru dalam pelajari ayat. Ya, kalau kita sekarang lihat ada program intensif misalnya menyelesaikan Al-Quran dalam sekian waktu, ya itu tidak ada sama sekali di zaman sahabat. Ya, mereka pelajari ayat per ayat. Ya, setiap ayat mereka lihat dulu ini maknanya apa, mereka amalkan dulu, mereka pindah ke ayat selanjutnya. Oleh karenanya Al-Quran itu menetap di hati mereka, ya, berbuah manis di dalam kehidupan keseharian mereka. Ya, seperti itu. Kemudian poin keempat dan kelima mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, tidak terasa sepertinya sudah hampir habis waktunya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit saja terkait dengan poin ketiga ini, ya, tentang metode dalam mengajarkan ilmu. Ya, kita sering dengar dari ustaz-ustaz kita sering dengar dari guru-guru kita bahwasanya kita harus mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Saya sering dengar ya para ulama, para ustaz sering mengingatkan kita tentang hal ini. Pelajari dulu adab, baru pelajari ilmu. Ya, salah satunya seperti misalnya Ibnu Wahab rahimahullah mengatakan, "Ma ta'allamtu min adabi malikin afdalu min ilmi." Ya, "Ma ta'allamtu min adabi malikin afdalu min ilmi." Ya, saya lebih banyak mempelajari dari Imam Malik itu adabnya dibandingkan ilmunya. Nah, yang dimaksud dengan adab ini teman-teman, ketika para ulama, para ustadz mengingatkan kita, wanti-wanti kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu, ya, yang dimaksud dengan adab ini adalah adab kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, adab kepada Allah dan adab kepada Rasulnya. Ya, karena tanpa adab kita kepada Allah, tanpa kita beradab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada pengagungan kita kepada mereka, kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka ilmu tidak akan berbuah apapun bagi kita, dan bahkan sebaliknya akan mencelakakan kita di hari akhirat kita. Jadi ketika para ulama mengingatkan, ya, pelajari dulu adab, baru pelajari ilmu, itu maksudnya adalah pelajari dulu keimanan, ya, pelajari dulu tauhid, ya, pelajari dulu bagaimana Anda mengenal Allah, bagaimana Anda mengagungkan, ya, kadar Allah itu dalam hati Anda, bagaimana Anda mengagungkan kadar Rasulullah SAW di hati Anda. Ya, apabila sudah ada hal tersebut, maka barulah kita pelajari ilmu. Ya, barulah kita pelajari ilmu. Jadi agungkan dulu Allah, ya. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya zat yang memberikan syariat kepada kita. Ya, jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama kita, ya, sebagai panutan utama kita. Ya, insya Allah dengan itu ilmu yang kita pelajari akan berkah dan akan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya cukupkan sampai di situ dulu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, terutama saya sendiri. Ya, ini saya mengucapkan hal seperti ini bukan berarti saya sudah mampu mengamalkan semuanya dengan sempurna, tetapi hanya sekedar mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, saling mewasiatilah dengan kebenaran dan saling mewasiatilah kita dengan kesabaran. Jadi kita di sini bukan saya ingin mengajari atau menggurui, tidak. Ya, saya sendiri di sini mengulang apa yang sudah saya pelajari, mengingatkan diri saya sendiri dan juga diri teman-teman sekalian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru saja kita dengarkan bersama bab awal dan pembahasannya awal dari kajian serial ini, salah satu usul. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab di Zoom silakan di kolom chat, dan untuk di Clubhouse silakan raise hand, nanti akan kita bagi satu persatu baik dari Zoom juga atau di Clubhouse. Pada teman-teman, Anda bacakan dulu pertanyaan pertama dari Zoom, dari FM Jawa Jifari.
Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, apakah boleh ucapkan salam di forum yang isinya mayoritas orang kafir? Karena tadi penjelasan Ustaz, Rasulullah menuliskan basmalah di suratnya kepada Timotius. Wa jazakallah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Abizar. Ini sebenarnya ini ya pertanyaan yang bagus ya, perhatian yang bagus dari Bapak. Tadi sebenarnya saya sudah ingin mengingatkan juga, tapi terlupa sepertinya. Jadi beda antara menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat dengan mengucapkan salam. Ya, kalau mengucapkan salam kepada orang kafir, hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, baik dalam forum maupun secara langsung. Dan apabila forumnya itu campur ya, antara orang kafir dan orang muslim, apabila forumnya itu campur, sebentar. Yang Clubhouse sepertinya di ini ya Pak, di mute ya. Bisa di unmute Ustaz? Termute Ustadz di Clubhouse. Iya, coba dihidupkan dulu mic-nya Pak. Ini saya yang mute ya sendiri. Oh ya, sebentar. Sepertinya iya Ustadz. Baik, saya ulangi ya jawabannya. Jadi mengucapkan salam kepada orang kafir, ya baik secara langsung maupun di forum itu tidak boleh hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Dan apabila forum tersebut ternyata bercampur antara orang muslim dengan orang kafir, ya maka wallahu alam tidak mengapa diucapkan. Ya, karena di situ ada orang muslim juga. Ya apabila misalnya 50-50 atau misalnya mayoritasnya orang muslim. Yang mayoritasnya orang muslim misalnya, maka ucapkan salam. Tapi kalau misalnya mayoritasnya orang kafir, maka wallahu alam sepertinya tidak perlu ya. Tidak perlu mengucapkan salam jika ternyata forum tersebut mayoritasnya orang-orang kafir. Ya, cukup mungkin sebelum itu diucapkan salam kepada teman-teman yang muslim saja. Tapi untuk mengucapkannya secara umum dalam forum, dan ternyata forum tersebut mayoritasnya diisi oleh orang kafir, maka wallahu alam sepertinya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Abidal. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, selanjutnya di Clubhouse untuk Tatang di monitor, silakan ditanyakan langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, untuk mengenai ilmu, apakah seorang guru yang mengajarkan ilmu perkara duniawi ada di sebuah umum ya tentang pelajaran tentang dunia, apakah jika memang betul-betul bermanfaat misalnya buat pekerjaan atau yang lain-lain, apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat yang jadi amal jariah yang terus mengalir? Jazakallahu khairan. Wajazakallahu khair. Untuk guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama, maka Allah alamnya itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang mendapatkan keutamaan ya, dengan niatnya, ya, dengan niat guru tersebut. Seperti yang sudah saya singgung tadi. Ya, jadi misalnya seorang guru yang mengajarkan ilmu matematika di sebuah sekolah misalnya, ya, apabila dia meniatkan ilmu tersebut diajarkan kepada murid-muridnya, ya terlebih lagi di sela-sela pengajarannya dia tanamkan nilai-nilai keislaman kepada murid-muridnya, dia ingatkan bahwasanya apapun ilmu yang kita pelajari hendaknya kita arahkan kepada khidmat, kepada agama, kepada umat Islam. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin di tengah-tengah pengajaran ilmu duniawi tersebut, ya, mengajarkan atau memberikan nilai-nilai keislaman kepada murid-muridnya. Ya, diingatkan bahwasanya apapun yang kita pelajari,
Ya, hendaknya akhirnya nanti kita akan berikan sumbangsih kita kepada Islam dengan ilmu yang kita ketahui, ilmu apapun itu. Nah, semoga dengan usaha-usaha ini, ya guru tersebut tadi bisa termasuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terjadi ilmu, termasuk ilmu jariah. Ya, jadi betapa banyak kita lihat ya, ilmu-ilmu duniawi yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ya, tentunya ini juga akan menjadi ilmu jariah yang bermanfaat. Ya, maka kembali kepada niat setiap guru dan juga kembali kepada apakah dia berusaha menanamkan nilai-nilai keislaman tersebut. Karena banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan bahwasanya dokter-dokter ya, kemudian insinyur-insinyur itu di kemudian harinya mereka berkhidmat untuk Islam karena terinspirasi oleh guru mereka dulu yang mengingatkan bahwasanya apapun yang kita pelajari hendaknya kelak kita pergunakan untuk berkhidmat kepada Islam dan kepada umat. Ya. Semoga dengan itu guru tersebut bisa meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya terkait ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu jariah. Wallahu a'lam. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya Ana di Clubhouse dulu Ustaz, karena tadi secara urutan ada di Clubhouse ada Akh Adi di monitor. Silakan, Fadal. Dalam hukum monogami ada pertemuan dan masuk coba Adi diulangi lagi pertanyaannya. Tadi ada motor lewat jadi agak berisik. Coba diulang lagi. Afwan ya. Jadi ini terkait menuntut ilmu yang keluar dan Islam tadi menuntut ilmu yang mungkin ada masih di madrasah masjid jadi wajibnya untuk mengetahui dari kuncinya, kemudian menguasainya, memahaminya, baru kemudian kita beralih ke ilmu yang bisa diseimbangkan, bisa disambi ya, bagaimana Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Jadi yang dimaksud dengan urutan tadi ya bukan maksudnya sama sekali tidak mengajarkan hal lain sebelum hal utama diajarkan. Tetap kita ajarkan, tapi porsinya mungkin lebih besar. Ya, perhatiannya lebih besar kepada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain yang urgen. Adapun apakah setiap muslim itu wajib mengetahui rukun Islam dengan dalil-dalil rincinya misalnya, kemudian dalil-dalilnya secara mendetail atau tidak, maka jawabannya wallahu a'lam. Setahu ana kewajiban mengetahui dengan detail yang sedemikian tersebut tidak wajib. Ya, tetapi yang wajib adalah mengetahui hal-hal yang umum. Ya, intinya kita wajib mencari guru yang kompeten dalam hal ini. Entah itu buku dengan bimbingan seorang guru atau dengan guru langsung. Ya, intinya misalnya mungkin kita tidak hafal misalnya hadis tentang tata cara wudhu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwasanya tata cara wudhu yang kita lakukan ini berdasarkan hadis yang benar. Ya, mungkin kita tidak hafal seluruh hadis tentang tata cara salat yang benar. Kita tidak hafal hadisnya. Tapi paling tidak kita tahu bahwasanya tata cara salat yang kita lakukan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan keterangan dari guru-guru kita atau dari buku-buku yang kita pelajari. Seperti itu. Adapun apakah harus menunggu mengajarkan ilmu yang fardu ain dulu kemudian baru mengajarkan ilmu yang fardu kifayah, maka tidak ada keharusan seperti ini. Ya, seperti yang antum sarankan tadi, dijalankan berbarengan bisa. Ya, misalnya dalam sebuah kelas diajarkan ilmu tauhid berbarengan dengan ilmu waris misalnya. Boleh, tetapi porsi pengajaran ilmu yang sifatnya fardu ain itu lebih diperbanyak dibandingkan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jangan sampai semangat kita atau perhatian kita kepada ilmu yang fardu kifayah
malah lebih besar dibandingkan ilmu yang fardu ain. Mungkin itu saja jawaban dari Ana. Hadi, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Apakah sering seperti tadi yang kita programin dari Jogja, mungkin kalau misalkan vlog terbang di atas gedung dari Jogja sudah mencukupi bisa. Iya, jadi intinya yang wajib bagi setiap muslim adalah mengetahui bahwasanya apa yang dia yakini itu benar di atas dalil yang sahih, baik itu perkara akidah maupun perkara yang sifatnya amaliyah, ibadah seperti salat, ya puasa dan seterusnya. Itu yang dimaksud atau bagaimana, Hadi? Baik, jazakallah khair. Ya, sama-sama. Baik, Ustaz. Selanjutnya, kalau dari urutan di Clubhouse lagi, ada Aktifira, Tafadol, mohon tidak melembutkan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Sebagian dari kita umat muslim merasa tidak cukup dengan hanya mengetahui iman secara dari kisahnya saja, tidak ingin mempelajari lebih dalam, sehingga banyak muslim yang masih melakukan praktik kesyirikan seperti memakai jimat, dukun, amalan zahir, dan lain-lain. Mungkin bagaimana pandangan Ustaz dan mohon nasihatnya tidak perlu khairan. Baik, ya jadi mungkin hal yang penting untuk diketahui untuk digarisbawahi masalah ini adalah bagaimana kita yang sudah mengetahui ini memaksimalkan usaha kita untuk mendakwakannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Ya mungkin itu poin yang terpenting terkait hal ini. Ya mungkin mereka-mereka ini, ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih ternyata terjatuh ke dalam praktek kesyirikan tanpa mereka sadari, bahkan sebagian mereka mengira itu adalah bentuk ibadah, ya, bahkan mereka mengira itu sebagai bentuk ibadah, ya, atau mengira itu sebagai hal yang biasa seperti membaca zodiak tadi, ya. Mungkin banyak kaum muslimin yang masih menyangka itu adalah hal yang biasa, ya, bukan merupakan dosa, ya, bukan merupakan hal yang ternyata merupakan kesyirikan. Maka di sini adalah peran penting setiap kita yang sudah mengetahuinya, ya, untuk bagaimana memaksimalkan usaha kita untuk berdakwah tentang hal tersebut. Ya, kita maksimalkan usaha kita, ya, untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui kepada mereka, tentunya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan, ya, untuk mendoakan mereka, ya, untuk mendoakan mereka, ya, doakan hidayah untuk seluruh kaum muslimin, ya, doakan hidayah untuk seluruh kaum muslimin. Jadi seringkali kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita sama muslim ketika sedang berdoa. Padahal ketika kita mendoakan orang lain, ya, tanpa sepengetahuannya, maka doa tersebut sejatinya juga merupakan doa untuk kita yang diaminkan oleh para malaikat. Ya, mungkin 2 poin itu yang terpenting terkait hal ini. Karena Anda lihat, Masya Allah saat ini dakwah sudah tersebar di berbagai media, ya. Di YouTube ada, di Facebook ada, di Clubhouse ada, ya, kemudian di berbagai, di Instagram, di media-media lainnya. Maka tinggal bagaimana kita menyebarkan info tersebut. Jadi jangan pernah bosan untuk menyebarkan flyer-flyer kajian misalnya, menyebarkan selebaran dakwah yang sudah terpercaya misalnya. Ya. Berikan kepada mereka, ya, kirim lewat WhatsApp atau kirim lewat status WhatsApp kita, status Facebook kita. Ya, maksimalkan segala sarana dakwah yang kita mampu, tentunya dengan batasan syariat dan juga dengan metode yang baik. Ya, jadi semoga dengan itu kita harapkan tauhid bisa tersebar luas. Semoga dengan itu kesadaran umat untuk mempelajari agama ini menjadi lebih baik. Ya, karena dengan kita mendakwahi saudara-saudara kita, dengan kita antusias menyampaikan tauhid ini kepada mereka, ya, mereka akan membuat Islam ini semakin jaya, ya, membuat kaum muslimin secara umum semakin jaya.
Ya, karena Allah sudah janjikan bahwasanya kaum muslimin itu tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain. Ya, oleh orang lain maksudnya oleh pihak lain, pihak kafir. Ya, kan tetapi kaum muslimin itu lemah karena diri mereka yang lemah. Ya, kejahilan tersebar di mana-mana. Ya, mayoritas kaum muslimin tidak mengetahui tentang agama mereka. Inilah yang menyebabkan mengapa kaum muslimin itu lemah. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari Ana. Semoga bisa terjawab. Barakallahu fiik. Amin wa iyyak. Selanjutnya pertanyaan dari Zoom, Anda bacakan agar teman-teman di kelas mendengar. Jadi pertanyaan dari Aditya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada doa-doa khusus dalam mengantarkan jenazah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Doa khusus dalam mengantarkan jenazah. Iya, itu pertanyaannya, Pak. Doa khusus untuk mengantarkan jenazah. Betul, Ustaz. Ketika mengantarkan. Wallahu alam, setahu Ana tidak tahu ada doa khusus terkait mengantarkan jenazah. Mungkin kalau ada yang tahu bisa diberikan faedahnya di sini. Setahu Ana, wallahu alam tidak ada doa khusus ketika mengantarkan jenazah. Tidak ada doa khusus ketika mengantarkan jenazah. Wallahu alam. Di Zoom juga belum ada, dan di Clubhouse mungkin ada ikhwan, akhwat fillah azanillahu yakum yang mau bertanya. Silakan menunggu buat teman-teman yang juga baru join. Kita mulai pembahasan awal dari kitab salah satu usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Semoga kita semua diberi istiqomahan dan sedikit maklumat dari penyelenggara, teman-teman di Ahli Mengaji, untuk nanti di setiap akhir bab kita akan adakan semacam sayembara atau untuk teman-teman yang bisa menyetorkan catatannya melalui email kami di ahensimengaji@gmail.com. Catatan terlengkap yang nanti juga akan dipilih oleh Ustadz untuk mendapatkan hadiah dari penyelenggara. Barakallahu fiik Pak Rama. Ini ada dapat private pesan lewat private dari salah satu saudara kita. Beliau menyampaikan bahwasanya ayah beliau sedang positif COVID. Minta doa kepada kita semua. Ana sampaikan kepada teman-teman untuk juga ikut mendoakan ayah beliau, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang segera dan sempurna insyaallah. Allah yashfi shifaan ajilan kamilan. Amin. Baik, apakah masih ada pertanyaan Pak Rama atau sudah selesai? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, nasihat dan masukan dari teman-teman semua, silakan bisa DM ke Instagram atau ke email yang Anda sebutkan tadi di ahensimengaji@gmail.com. Ditunggu masukannya. Baik Ustaz, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kami tutup, since juga mungkin tadi teman-teman yang masuknya di pertengahan kajian, mohon sedikit intisari dari kajian disampaikan kali ini, sekaligus juga penutup majelis di kesempatan kali ini, Ustaz. Ya, baik. Mungkin kalau dari karena kajian kita tadi dalam bentuk poin-poin, jadi mungkin kita akan pilihkan satu saja yang terpenting di antara apa yang sudah kita bahas, yaitu adalah bagaimana agar kita bisa mengetahui agama ini dengan baik,
dan juga bagaimana kita bisa mendakwahkan agama ini dengan baik. Jadi risalah ini, ya, salah satu usul ini adalah risalah yang diberkahi. Ya, kita lihat bagaimana kalau kita mau hitung sampai saat ini mungkin sudah jutaan orang yang menghafal matan salah satu usul ini. Ya, sudah ribuan guru yang mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ya, sudah ribuan majelis yang diadakan untuk mengajarkan kitab ini. Ya, sudah jutaan orang mungkin yang sudah mendapatkan hidayah, ya, melalui buku ini. Ya, ini mungkin merupakan keberkahan dari ketulusan niat beliau rahimahullah sebagai penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian juga sebagai keberkahan dari metode dakwah yang beliau usung. Ya. Kalau kita lihat, ya, ada dua ciri khas metode dakwah yang beliau usung. Yang pertama adalah mengutamakan tauhid, ya, mengutamakan tauhid dalam berdakwah. Ya. Pertama kali mendakwahi orang, ya, mendakwahi seseorang adalah dari sisi tauhidnya. Ya. Bagaimana agar dia bisa mengenal Allah dengan baik, bagaimana agar dia bisa mengenal Rasulullah SAW dengan baik. Ya, kemudian metode nilai yang kedua yang menonjol dalam dakwah beliau adalah kelembutan dalam berdakwah. Ya, kita lihat di berbagai buku-buku beliau bagaimana beliau mengajak bicara para pembacanya dengan baik. Ya, padahal kalau kita mau merujuk ke zaman beliau ketika itu, ya, di zaman beliau itu banyak sekali orang yang memusuhi dakwah beliau. Ya, karena kesyirikan sangat merajalela. Ya, kuburan di mana-mana, pohon-pohon keramat di mana-mana, ya, kuburan-kuburan keramat di mana-mana. Kemudian wali-wali yang mengaku sebagai sebagai wali-wali yang sakti ada di mana-mana. Ya, tetapi itu tidak membuat beliau untuk keras dalam berdakwah. Tapi malah beliau mengutamakan cara yang baik dalam berdakwah. Ya, beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan dengan cara yang baik. Ya, jadi niat yang tulus, ya, kemudian cara berdakwah yang baik, kemudian metode dakwah yang baik, ya, kemudian kesabaran dalam berdakwah. Dan insya Allah semua poin ini akan kita bahas dalam salah satu usul ini. Jadi ibaratnya risalah ini, ya, merangkumkan untuk kita tata cara dakwah beliau rahimahullah. Ya, semoga dengan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi insan muslim yang bermanfaat, ya, dimanapun dan kapanpun. Ya, saya juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan kita semua muslim yang diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada, yang membawa keberkahan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Ya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ya, semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi saya pribadi terutama dan kepada teman-teman semua. Kalau gitu saya undur diri dulu, teman-teman. Baik, Ustaz. Kita tutup Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan buat teman-teman ikhwata fillah azani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum jami'an. Baik, saya pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.